warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini berjumpa lagi dengan Usuli dalam pembelajaran SKI. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan berbahagia. Usuli ingatkan, jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah yang lainnya, serta melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, salah satunya membantu orang tua. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang Wali Songo. Tentu saja Wali Songo itu sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Kata Wali Songo sering sekali kita dengar. Mereka adalah para wali yang menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa ataupun di Nusantara. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang 3 wali songo, yaitu nilai perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim lahir pada awal abad ke-14 atau pada tahun 1350 Masehi. Maulana Malik Ibrahim lebih dikenal sebagai Sunan Gresik. Kenapa dikenal sebagai Sunan Gresik? Karena tempat tinggal untuk menyiarkan agama Islam dan pemakamannya berada di daerah Gresik. Di kalangan wali songo, Sunan Gresik disebut sebagai wali paling senior atau wali pertama. Maulana Malik Ibrahim pada saat itu diminta oleh ayahnya yang bernama Barebat Zainul Alam agar merantau dan dakwah ke negeri selatan, dan tujuannya adalah di Jawa. Maulana Malik Ibrahim tiba di Gresik pada tahun 1392. Lalu bagaimana aktivitas dakwah Sunan Gresik? Nah, sesampainya Sunan Gresik di Gresik, aktivitas pertama yang dilakukan ketika itu adalah berdagang, yaitu dengan cara membuka warung. Warung milik dari Sunan Gresik itu menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan tentunya dengan harga yang murah. Nah, selain itu, Sunan Gresik yang seorang tabib juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Nah, sebagai tabib, ia mengobati penyakit dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan tidak pernah mau dibayar. Di tengah komunitas Hindu, Sunan Gresik cepat dikenal oleh masyarakat karena mampu menerobos sekat-sekat kasta. Jadi, metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik yaitu yang pertama adalah dengan cara membuka warung. Nah, berdagang dengan harga yang murah. Apabila berdagang dengan harga yang murah, tentu akan diincar oleh warga. Warga akan lebih suka membeli di warung milik Sunan Gresik daripada warung yang lain, karena di warung Sunan Gresik harganya murah. Dan yang kedua, Sunan Gresik mengambil masyarakat dengan cara menyediakan diri mengobati penyakit. Apabila ada masyarakat yang menderita sakit, maka sukarela Sunan Giri akan mengobatinya dan tidak mau dibayar. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Jadi di Gresik yang wilayahnya kebanyakan perkebunan, kemudian diajarkan kepada masyarakat bagaimana cara bercocok tanam yang baik. Nah, cara yang dilakukan oleh Sunan Gresik itu sungguh bisa mendekatkan beliau dengan warga masyarakat. Ia merangkul masyarakat mulai dari kelas bawah, yaitu kasta yang disisihkan dalam agama Hindu. Sedangkan Sunan Gresik menganggap semua masyarakat itu derajatnya sama saja, yang memperlakukan semua orang sama derajatnya, karena sesungguhnya dalam agama Islam itu semua orang itu di hadapan Allah sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, semakin lama pengikutnya semakin banyak. Setelah pengikut Sunan Gresik semakin banyak, Sunan Gresik kemudian mendirikan masjid dan pesantren. Dia mengajarkan Islam kepada para muridnya. Mereka tidak hanya datang dari Gresik, tapi juga berasal dari daerah-daerah yang lainnya. Nah, selain Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik juga memiliki sebutan kakek bantal. Nah, bagaimana Sunan Gresik bisa disebut kakek bantal? Nah, begini ya, ada ceritanya. Pada pesantren yang didirikan oleh Sunan Gresik, itu adalah pesantren yang pertama kali berada di tanah Jawa.
Dan dalam mengajarkan ilmunya, yang namanya mengajar, orang Islam pasti menggunakan Al-Quran dan juga kitab rujukan yang lain seperti kitab hadis ataupun kitab-kitab fikih yang lain. Nah, dalam mengajarkan ilmunya, Sunan Gresik mempunyai kebiasaan khas, yaitu meletakkan Al-Quran atau kitab-kitab hadis di atas bantal. Karena itulah beliau dijuluki kakek bantal. Meskipun pengikutnya terus bertambah, Sunan Gresik merasa belum puas karena beliau belum bisa mengislamkan Raja Majapahit. Karena beliau paham betul rakyat akan selalu merujuk dan berteladan kepada perilaku sang raja. Jadi belum puas Sunan Gresik karena belum bisa mengislamkan Raja Majapahit pada saat itu. Karena masyarakat kebanyakan akan meniru perilaku dari rajanya. Kalau seandainya rajanya bisa diislamkan, maka masyarakat pun akan lebih banyak lagi yang memeluk agama Islam. Jadi menjadi sebuah pekerjaan besar bagi Sunan Gresik untuk mengislamkan Raja Majapahit. Itu kurang lebihnya tentang Sunan Gresik. Kemudian yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Ia tinggal di Ampel dekat dengan Surabaya. Sunan Ampel adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim dengan seorang putri dari kerajaan di Campa. Sunan Ampel datang ke Majapahit atas permintaan dari Raja Majapahit. Tujuannya adalah untuk mendidik kemerosotan budi pekerti rakyat Majapahit. Karena di Majapahit, sepeninggal Prabu Hayam Wuruk dan juga Pati Gajah Mada, kejayaan Majapahit itu tinggal kenangan pahit. Perang saudara terjadi di mana-mana, panggung judi, main perempuan, dan mabuk-mabukan menjadi kebiasaan. Tidak hanya kebiasaan kaum bangsawan, tapi juga rakyat kebanyakan. Semuanya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Karena itulah, kemudian Raja Majapahit atas saran dari istrinya mengundang Sunan Ampel datang ke Majapahit. Kemudian ada bagaimana aktivitas dakwah Sunan Ampel. Nah, pada awal kedatangannya bersama rombongan, Sunan Ampel itu pertama sampai di Trowulan, ibu kota Majapahit. Nah, setelah sampai di Trowulan, beliau langsung menghadap Raja Kertawijaya. Kemudian Sunan Ampel pun menyanggupi permintaan raja, yaitu untuk mendidik moral para bangsawan dan kawula Majapahit. Kawula itu namanya rakyat ya, bangsawan itu para pejabat, sedangkan kawula itu rakyat. Nah, sebagai hadiah karena Sunan Ampel telah menyanggupi keinginan sang raja, maka Sunan Ampel diberi tanah di sebuah daerah yang bernama Ampel Denta. Sejumlah 300 kepala keluarga diserahkan kepada Sunan Ampel untuk dididik. Nah, di Ampel Denta tersebut, Sunan Ampel beserta 300 kepala keluarga tersebut membuat pemukiman. Meskipun sang raja menolak untuk masuk Islam, tapi Sunan Ampel diberi kebebasan mengajarkan Islam kepada warga Majapahit asal tanpa paksaan. Jadi sang raja berpesan, walaupun dirinya belum siap, belum mau memeluk agama Islam, tapi sang raja memberikan kebebasan kepada rakyatnya apabila ingin memeluk agama Islam. Tapi dengan syarat Sunan Ampel tidak boleh memaksakan agama Islam terhadap rakyatnya. Dan selama tinggal di Ampel, Sunan Ampel dinikahkan dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Bupati Tuban. Dan sejak saat itulah gelar pangeran dan kata Raden melekat di depan namanya. Awalnya Sunan Ampel melakukan dakwah dengan cara membagi-bagikan kipas yang terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk. Nah, kipas itu dibagikan dan yang menerima cukup mengambil dan memberikan imbalan berupa mengucapkan syahadat. Jadi kalau tidak mengucapkan pun tidak dipaksa. Dan apabila seseorang telah mengucapkan syahadat, berarti orang tersebut telah memeluk agama Islam. Semakin hari, semakin lama pengikutnya pun semakin bertambah. Sebelum sampai di Ampel, Sunan Ampel membangun sebuah musola atau langgar yang disebut langgar di sebuah tempat yang bernama Kembang Kuning. Dan kini langgar itu namanya telah berubah menjadi Masjid Rahmat sesuai dengan nama dari Sunan Ampel. Setibanya di Ampel, Sunan Ampel membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Sama seperti Nabi Muhammad ya teman-teman, masih ingat ya? Awal kedatangan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, yang dilakukan pertama kali adalah membangun masjid. Karena masjid adalah
tempat ibadah dan juga tempat yang bisa dimanfaatkan untuk berdakwah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Sama, Sunan Ampel pun begitu, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Sunan Ampel. Kemudian setelah itu barulah beliau membangun pesantren. Dan pesantren yang dibuatnya itu formatnya mirip dengan konsep biara. Yang mana konsep biara itu sudah dikenal oleh masyarakat Jawa. Karena memang orang Jawa dulu sebelum kedatangan Islam itu sebagian besar beragama Hindu dan juga ada yang beragama Buddha. Nah, Sunan Ampel memang dikenal memiliki kepekaan adaptasi. Jadi caranya menanamkan akidah pun dan juga syariat Islam sangat memperhatikan kondisi masyarakat. Jadi beliau sangat memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat Jawa pada saat itu. Contohnya adaptasi apa saja yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Yang pertama sholat. Jadi Sunan Ampel tidak mengajarkan sholat kepada masyarakatnya pada saat itu. Tapi beliau menyebut kata sholat dengan kata sembahyang. Karena orang-orang Hindu juga melakukan sembahyang. Tapi sembahyang yang dilakukan tentu maknanya sudah berbeda dengan sembahyangnya orang Hindu. Sembahyang itu artinya sembahyang atau menyembah, yang itu artinya Tuhan. Menyembah Tuhan, yang di sini yang kita sembah adalah Allah dengan cara sholat. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman mendengar ada mbah ataupun kerabat dari teman-teman semua yang sudah sepuh itu menyebut Mbak sembahyang dulu gitu. Karena itu memang dulu diajarkannya adalah sembahyang yang artinya sholat. Kemudian yang kedua, tempat ibadah tidak dinamai musola. Pada umumnya tempat ibadah kalau bukan masjid itu adalah musola. Tapi pada saat itu Sunan Ampel menyebutnya langgar. Mirip dengan kata sanggar. Sanggar itu adalah tempat yang digunakan untuk belajar oleh kaum Hindu. Nah, dimirip-miripkan ya, langgar, sanggar. Jadi masyarakat pun pengucapannya akan mudah. Jadi tidak akan susah menyebut musola, tapi langgar. Biasanya di desa-desa masih ada yang menyebut langgar, musola atau langgar. Dan orang-orang yang menuntut ilmu dalam agama Islam oleh Sunan Ampel disebut dengan santri. Nah, santri ya biasanya kalau yang mondok di pesantren itu namanya santri. Padahal kata santri itu juga berasal dari agama Hindu kata-kata tersebut, yaitu diambil dari kata sastri yang artinya orang yang tahu buku suci agama Hindu. Sedangkan santri adalah orang yang belajar tentang agama Islam, yaitu belajar tentang Al-Quran, tentang hadis, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Intinya sama, kalau sastri itu untuk agama Hindu, sedangkan agama Islam adalah santri, dan kata itu masih kita gunakan sampai sekarang. Lalu bagaimana metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel? Nah, melihat kenyataan bahwasanya pada saat itu Kerajaan Majapahit memiliki kegundahan karena masyarakatnya baik bangsawan ataupun rakyat jelata, mereka semuanya kebanyakan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Perang saudara, judi, mabuk-mabukan, berzina itu sudah menjadi kebiasaan bagi rakyat Majapahit. Nah, adapun ajaran Sunan Ampel yang dikenal adalah falsafah mohlimo. Ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Apa itu mohlimo? Mohlimo itu artinya tidak akan melakukan 5 hal tercela. Kelima hal tersebut adalah moh main atau tidak mau main judi, moh ngombe tidak mau mabuk, moh maling tidak mau mencuri, moh madat tidak mau candu, dan moh madon atau tidak mau berzina. Tentu falsafah ini sejalan dengan problem kemerosotan moral warga yang dikeluhkan oleh Raja Sri Kertawijaya, Raja Majapahit. Itu ya, jadi metode dakwah yang dilakukan itu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Kemudian sepeninggal Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel diangkat menjadi sesepuh wali songo dan mufti atau juru fatwa setanah Jawa.
Sunan Ampel merupakan salah satu yang memprakarsai terbentuknya Dewan Wali Songo sebagai strategi menyelamatkan dakwah Islam di tengah kemelut politik Majapahit. Nah, itu mengenai Sunan Ampel. Sekarang kita akan masuk ke Sunan yang ketiga, Wali Songo yang ketiga itu Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Belambangan pada tahun 1443 Masehi. Ayahnya bernama Maulana Ishak, saudara kandung dari Maulana Malik Ibrahim. Siapa teman-teman? Maulana Malik Ibrahim itu atau Sunan Gresik. Iya, jadi keponakan dari Sunan Gresik. Sunan Giri memiliki beberapa nama, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan juga Jaka Samudra. Sunan Giri adalah murid dari Sunan Ampel. Hubungan Sunan Giri dengan Sunan Ampel menjadi sangat dekat setelah Sunan Giri dinikahkan dengan putrinya, putri Sunan Gresik, yaitu dinikahkan dengan putri dari Sunan Ampel, yaitu Dewi Murtasiah. Ketika kecil, Sunan Giri berguru pada Sunan Ampel dan kenal dengan Sunan Bonang. Kemudian mereka bersama-sama pergi belajar ke tanah Arab. Setelah kembali ke Jawa, kemudian Sunan Giri mendirikan pondok pesantren di daerah perbukitan di desa Sidomukti, Gresik. Nah, nama Giri itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya gunung. Jadi pesantren yang didirikan itu berada di sebuah lereng gunung, pegunungan. Nah, karena itulah namanya dikenal sebagai Sunan Giri. Lalu apa saja jasa-jasa Sunan Giri yang terbesar dalam penyebaran agama Islam? Yuk kita lihat. Yang pertama, tentu perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bahkan tidak hanya di tanah Jawa, sampai ke pelosok Nusantara. Dan yang kedua, jasa-jasanya itu menjadi hakim dalam pengadilan Syekh Siti Jenar. Siapa sih Syekh Siti Jenar? Ya, Syekh Siti Jenar adalah seorang wali yang dianggap murtad karena Syekh Siti Jenar menyebarkan paham panteisme dan meremehkan syariat Islam yang disebarkan para wali lainnya. Dengan demikian, Sunan Giri ikut menghambat tersebarnya aliran yang bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang ketiga, di bidang kesenian, Sunan Girilah yang pertama menciptakan tembang Asmaradana dan Pocong. Jadi kalau kalian mengenal tembang-tembang dolanan ataupun permainan anak-anak, nah itu beberapa diciptakan oleh Sunan Giri. Sunan Giri menciptakan tembang dolanan anak-anak yang bernafaskan Islami seperti jamuran, gendi ferit, jor, gula ganti, cublak-cublak suang, ilir-ilir, citungan, dan juga delikan. Mungkin yang familiar di telinga kalian atau sering mendengar adalah ilir-ilir ya. Itu adalah ciptaan dari Sunan Giri. Dan ada lagi nih, permainan anak-anak yang paling dicintainya adalah yang namanya jelungan. Jelungan itu biasanya akan dimainkan dan juga bersamaan dengan menyanyikan lagu Padang Bulan. Itu ya teman-teman. Oh iya, mengenai jelungan ini Ustazah jelaskan sedikit. Jadi jelungan adalah sebuah permainan anak yang mana bagaimana cara memainkannya adalah di antara anak-anak yang bermain ada yang menjadi pemburu dan yang lainnya menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu bila telah berpegang pada tonggak atau batang pohon yang telah ditentukan lebih dulu. Nah, arti dari permainan jelungan tersebut adalah seorang yang sudah berpegang teguh kepada agama Islam tauhid, maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Jadi setiap lagu ataupun dolanan yang diciptakan insya Allah memiliki makna-makna yang sangat dalam yang berkaitan dengan agama Islam. Ya, gitu ya teman-teman, kurang lebihnya tentang ketiga Wali Songo untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas 3 Wali Songo lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Semoga teman-teman selalu sehat. Ingat, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan dan juga tetap belajar dari rumah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.